Sejenak saja, izinkan Tuhan berbicara padamu lewat renungan ini. Judul, mau diampuni, tapi tidak mau mengampuni. Terkadang kita marah karena Tuhan terlalu baik kepada orang yang menurut kita jahat, padahal, bukankah kita juga adalah orang jahat yang diampuni oleh Tuhan? Kita semua tahu kisah Yunus, ia melarikan diri ke Tarsis saat Tuhan mengutusnya ke Niniwe, bangsa yang jahat. Setelah ditelan ikan besar, Yunus bertobat dan akhirnya pergi ke Niniwe. Saat bangsa itu bertobat, Tuhan mengampuni mereka. Tapi Yunus malah tidak rela. Ia ingin melihat hukuman dijatuhkan atas mereka. Yunus 4 ayat 10-11 berkata, "Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Kita sering seperti Yunus, lupa bahwa kita juga orang berdosa yang telah diampuni. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan bagi diri sendiri, tapi menolak kemurahan yang sama untuk musuh kita, bahkan kita ingin melihat mereka menderita, bukan dipulihkan. Begitu pula perumpamaan hamba yang diampuni dalam Matius 18 ayat 21-35. Ia diampuni dari hutang yang besar, namun menuntut balas kepada sesama hamba yang hanya berhutang sedikit. Ia lupa bahwa ia sendiri telah menerima belas kasihan. Seringkali, kita pun seperti itu, lupa seberapa besar Tuhan mengampuni kita, dan marah saat orang yang menyakiti kita mendapat anugerah. Padahal, setiap orang mendapatkan anugerah pengampunan yang sama dari Tuhan. Mengampuni bukan berarti melupakan luka, tapi sadar bahwa kita juga orang-orang yang telah diampuni dan kita berharap bahwa sama seperti Tuhan telah memulihkan hidup kita maka kita mengampuni supaya hidup orang itu pun Tuhan pulihkan. Kalau kamu pernah disakiti dan merasa sulit mengampuni, ingatlah, kasih karunia yang mengampunimu juga sanggup menolongmu mengampuni. Beberapa luka memang terlalu dalam untuk diobati lebih dari sekedar kata harus mengampuni. Tapi Tuhan tidak menyuruhmu menyembuhkan diri sendiri, Dia mengundangmu untuk menyerahkan rasa sakit itu kepadanya, supaya luka itu tidak berubah jadi akar pahit, tapi jadi tempat kasih karunia Allah bekerja. Kisah ini jelas menunjukkan keterbatasan manusia dalam hal mengampuni, oleh karena itu biarlah Roh Kudus yang bekerja supaya hatimu seperti hati Bapa yang rela mengampuni bahkan mati bagi orang-orang berdosa. Kamu tidak bisa tapi Tuhan bisa. Serahkanlah hatimu yang hancur pada Tuhan untuk Tuhan balut dan Tuhan mampukan untuk mengampuni. Efesus 4 ayat 32 berkata, "Hendaklah kamu ramah, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Amin. Kiranya firman Tuhan ini tinggal dalam hatimu dan menuntun langkahmu, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Sampai jumpa di renungan sejenak saja berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.